Di dalam setiap ujian berarti Allah percaya kita mampu untuk mengatasinya. Setiap ujian berarti Allah meyakini kita akan naik kelas. Karena pada saat kita akan naik kelas dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 harus ada ujian-ujian yang akan dihadapkan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Hari ini Langit 7 mengundang tamu istimewa, di mana tamu ini saya bilang istimewa karena yang saya hadirkan ini adalah Ibu Hajah Rosyana Ghani dan putrinya Mbak Rizkina Fadilah Rosani. Bu Hajah Ghani ini adalah owner Rumah Sakit Ridho Kasalmah yang berstandar syariah, dan Mbak Dila ini adalah owner klinik utama vaksin Medika yang satu level lagi akan jadi rumah sakit, insya Allah juga berstandar syariah. Ini luar biasa, ibu dan putrinya sama-sama menjadi pejuang rumah sakit syariah. Saya langsung tanya sama Bu Ghani, sebetulnya apa yang yang membuat Bu Ghani itu tiba-tiba berpikir membangun rumah sakit yang berstandar syariah, sementara masyarakat kita itu belum terlalu terlalu familiar dengan rumah sakit syariah, taunya ya rumah sakit umum itu. Tapi Ibu Ghani ini luar biasa menggagas dan membangun rumah sakit Ridho Kasalmah yang berstandar syariah. Mungkin Bu Ghani bisa menjelaskan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Salam Langit 7 semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa sharing kepada rekan-rekan semuanya. Jadi untuk pertanyaan dari Bapak menyampaikan apa sih sebetulnya motivasi kami mendirikan sebuah rumah sakit yang berstandar syariah. Sebetulnya kalau dari sisi tujuan utamanya sih kami di awal belum punya, kalau boleh jujur. Itu seperti kayak air mengalir aja. Di awal pastinya kami mengoperasionalkan rumah sakit Ridho Kasalmah belum berkonsep syariah. Hanya di sini kami motivasi kami bagi dua waktu itu. Pertama adalah motivasi secara pribadi atau personal, di mana saya seorang muslimah, dan pastinya dimanapun berada seorang muslim harus bangga dengan muslimnya. Apapun yang kita lakukan, apapun profesinya, apapun aktivitasnya, kita harus bisa berdakwah yang kita bisa dan mampu. Karena itu pada saat kita mengoperasionalkan rumah sakit di awal, kami hanya berciri, ya Allah, manakala saya seorang muslim, saya mengoperasionalkan sebuah unit usaha, yaitu kesehatan, maka harus berciri seorang muslim dengan cara-cara yang sangat sederhana. Sebagai contoh, kita ingin bernuansa muslim, seperti ada murotal Quran, setiap ada tindakan kita membacakan Bismillah dan memberikan doa, setiap ada sakaratul maut kita memberikan talqin dan pendampingan kepada pasien-pasien yang sedang sakit dengan tujuannya satu, kita ingin mengirim kepada para pasien bahwa kesembuhan hanya milik Allah, kebutuhannya bukan berorientasi kepada dokter, SDM atau kepada obat. Hanya sesederhana itu. Namun qadarullah, seiring perkembangan waktu, ternyata dengan apa yang kami lakukan, kepercayaan masyarakat semakin meningkat, dan kami mulai terpapar dengan sebuah standarisasi kesyariahan yang harus diimplementasikan oleh sebuah rumah sakit. Tentunya sebagai rumah sakit syariah ini ada standarisasi yang memang ditetapkan oleh MUI. Betul. Jadi yang membedakan antara rumah sakit Islam dan rumah sakit syariah, karena rumah sakit Islam belum tentu syariah, tapi rumah sakit syariah sudah pasti Islam. Nah, saya ke Mbak Dila. Mbak Dila ini kan tahfidz kalau penghafal Al-Quran juga ya. Menghafal Al-Quran, lulusan Turki, dan sebetulnya bukan dokter. Tapi juga kok bisa kayak ibu juga ini bikin rumah sakit syariah juga. Sebetulnya apa juga ini kan masih kategori milenial ya Bu Ghani ya. Ini Gen Z ya. Ini kategori Gen Z. Tapi
pikirannya itu udah melambung tinggi gitu. Ya gimana Mbak Dila ya, kok bisa kalau Ibu tadi udah denger, terus sekarang Mbak Dila tuh saya pengen denger juga tuh. Terima kasih banyak Ya. Pak atas waktu dan kesempatannya. Tadi salam Langit 7, perkenalkan saya Dila. Saya merupakan anak dari Ibu Gani. Tadi pertanyaan tersebut memang berawal Pak. Dulu itu saya ada keinginan menjadi dokter. Keinginan menjadi dokter sejak SMP. Dan memang sudah ditargetkan nanti kalau masuk fakultas kedokteran pengennya di UI. Siapa sih yang nggak mau di UI? Iya, iya. Nah, qadarullah juga pada saat SMA memang saya masuk pesantren karena saya mengikuti ridho dari orang tua. Iya. Memang dari dulu selalu berkutat Oh, jadi pengennya. masuk pesantren juga? Iya, Oh, saya iya, masuk iya. pesantren SMA 3 tahun Pak. Iya. Di pesantren tersebut saya hanya menghafal Quran, fokusnya untuk bahasa Arab, mengambil sanad qiraah, serta belajar biasa. soft skill dan Iya, life iya. skill saja. Dan itu tidak ada mengarah untuk bisa sekiranya mengambil fakultas kedokteran. Itu sangat nihil ya. Luar biasa, luar biasa. Dan menurut saya tapi saat itu juga saya juga artinya tidak putus asa, Iya. karena saya yakin selama saya mengikuti ridho dari orang tua, saya mengikuti apa yang keinginan orang tua, pasti ada jalannya. Walaupun saya saat itu gimana ya cara ke sana. Nah, alhamdulillah lulus SMA saya mendapatkan beasiswa Iya. untuk masuk ke IZU, salah satu universitas di Istanbul, Turki. Dan alhamdulillah dapat beasiswa juga di situ. Saya berusaha untuk menyelesaikan. Ini usaha sendiri yang beasiswa ini? Iya, karena Luar memang biasa. itu berasal dari sertifikat dari Hafiz, Ya. sertifikat dari sanad juga, qiraah, dan masih banyak pertimbangan lainnya. Lalu saya ditawarkan dan saya mengambil kesempatan itu karena menurut saya untuk mengambil langkah kuliah di luar negeri itu tidak ada kesempatan kedua. Iya, Dan iya. ini kan saya ditawarkan dan menurut saya ini kesempatan terbaik saya untuk bisa mengaktualisasi diri. Walaupun memang keinginan sekali lagi untuk menjadi dokter, memiliki fasilitas kesehatan atau ingin melanjutkan usaha di orang tua itu masih ada. Ya sudah saya 4 tahun menjalankan kuliah sambil organisasi, sambil aktualisasi diri dengan membuat konten, MC, ikut dari aktivitas-aktivitas kepemudaan di sana, terus juga jadi tour leader dan masih banyak hal lainnya. Namun di situ saya teringat Pak, dulu pas SMA saya juga pernah menggambarkan rumah sakit. Oh, Apa sih ada fotonya sampai sekarang. Dulu memang pada saat saya SMA, saya kan memang di pesantren tidak ada HP. Saya berkutat hanya dengan Al-Quran, ngobrol sama temen, kadang sama ustazah, terus setoran hafalan. Pada saat sampai di kamar, bingung dong Pak mau ngapain. Orang lain ngobrol, saya kadang tuh menggambar, berimajinasi sendiri gitu kan di depan meja saya yang dikasih dekat lemari itu. Saya menggambar itu ada aja gitu jalannya. Dan satu poin sih yang menurut saya kenapa alhamdulillah ya Allah ini semua atas izin Allah dimudahkan pencapaian saya menuju rumah sakit ini pada umur 24 tahun bersama suami Iya, iya, karena iya. mengikuti ridho orang tua. jadi Itu sih, meskipun tidak menyandang gelar dokter, karena tadi mimpinya jadi Iya. dokter, ternyata kodratullah berbeda ya. Iya, Pak, Nah, berbeda tapi banget. sekarang punya rumah sakit, artinya mimpi itu jauh beyond mimpi kan akhirnya. Iya, itu menurut saya itu kalkulator Allah, Iya, itu iya. jalannya Allah sih Kak. Intinya menurut saya kalau kita nih sebagai anak muda, kadang kita masih galau apa Iya. ya pengen jadi apa. Takutnya nih fakultas ataupun jurusan di universitas kita itu tidak nyambung dengan Iya. pekerjaan kita nanti. Tidak usah khawatir. Yang penting selama orang tua kita ridho dan juga mendoakan kita akan ada selalu jalan menuju ke sana. Luar biasa ini ya. Jadi kalau ini ibu ridho, orang Insya tua Allah. ridho, Insya ada Allah. aja jalannya. luar Yes. biasa. Iya. Nah, bukan ini. Siap. Kan tadi udah dijelasan juga mengenai soal kenapa rumah sakit syariah tadi mengalir ya, dan sekarang memang tentunya sudah berstandar syariah yang tadinya itu belum tentu rumah sakit Islam itu berstandar syariah, tapi kalau sudah berstandar syariah udah otomatis Islam gitu. Nah sekarang Bu, kan masyarakat ini perlu diedukasi. Sebetulnya Betul. bedanya apa, ya kan? Rumah sakit syariah ini yang berstandar syariah ini dengan rumah sakit umum gitu. Tadi Ibu udah kasih penjelasan bagaimana kalau di rumah sakit itu orang mau sakaratul maut dibimbing dengan doa. Terus kemudian ada murotalnya gitu, dan mungkin untuk bagi pasien-pasien yang lain yang kira-kira lebih menyentuh lagi. Nah, mungkin bukannya apakah bisa lebih fleksibel kalau rumah sakit syariah itu kan banyak
praktek-praktek rumah sakit yang juga justru membuat orang takut. Nah, mungkin dengan rumah sakit syariah ini ada satu value yang tadi Bu Gani perjuangkan juga. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rumah sakit syariah itu pengertiannya adalah rumah sakit yang memang di dalam penerapan atau implementasinya harus menggunakan maqasid syariah atau tujuan dari prinsip-prinsip syariah itu diterapkan. Di mana kita memang harus ada 6 unsur di situ: penjagaan harta, penjagaan jiwa, penjagaan umur, penjagaan lingkungan, penjagaan agama dan segala sesuatunya. Dan dalam implementasinya pun juga mengacu ke dalam Fatwa UI DSNI yaitu nomor 107 tahun 2016. Inilah yang membedakan antara rumah sakit syariah dengan rumah sakit umum. Di situ sangat jelas ada 9 parameter yang membedakan antara rumah sakit syariah dengan rumah sakit umum. Sebagai contoh, parameter atau elemennya, yang pertama bisa dilihat dalam sistem operasionalnya. Kalau rumah sakit syariah, sistem operasionalnya adalah benar-benar melayangkan kepada standarisasi akreditasi, etika medis, dan kesyariahan. Kalau rumah sakit umum belum tentu. Kemudian yang kedua dilihat dari layanan kesehatan. Kalau rumah sakit syariah, layanan kesehatannya pasti ada plus layanan spiritual. Sedangkan rumah sakit umum belum tentu. Jadi layanan plus tadi ya? Yes. Layanan spiritual itu plus ya? Plus. Kemudian yang ketiga dilihat dari sistem jaminan halal. Ini penting. Kalau rumah sakit syariah dari sisi gizi, dari sisi farmasi, laundry, kemudian dari sisi aspek-aspek lainnya seperti chemical yang digunakan, semua harus ada halal. Kalau rumah sakit yang bukan syariah belum tentu. Kemudian yang keempat dari sisi ibadah dan spiritual. Kalau rumah sakit syariah sangat terjaga kualitas ibadah dan spiritualnya untuk para pasien dan karyawannya. Sedangkan rumah sakit umum belum tentu. Yang kelima, parameternya adalah dari sisi penjagaan aurat dan privasi. Kalau rumah sakit syariah, aurat privasi aurat ini siapa nih? Suster, dokter, semua pasien? elemen, semua ada indikatornya. Jadi rumah sakit syariah harus terjaga dalam privasi aurat pasien dan juga baju atau busana para karyawannya. Kalau rumah sakit yang non syariah belum tentu. Yang keenam dari akhlakul karimah. Kalau rumah sakit syariah harus terjalin komunikasi Islami. Kemudian aspek-aspek Islam juga harus diterapkan. Sedangkan rumah sakit yang non syariah belum tentu. Parameter yang ketujuh dilihat dari budaya dan edukasi Islami serta dakwah atau syiar. Kalau rumah sakit syariah berlaku untuk 3 aspek, bagi pasien, kemudian bagi karyawan, dan bagi masyarakat sekitarnya. Kalau untuk masyarakat umum belum tentu. Kemudian aspek selanjutnya adalah dalam sisi akad syariahnya. Kalau rumah sakit syariah itu harus betul-betul menerapkan prinsip syariah yang menghindari dari riba, ghirar atau masair dan juga batil gitu ya. Kalau yang rumah sakit umum kan juga belum tentu. Dan yang terakhir orientasi bisnisnya, kalau rumah sakit syariah 3 hal. Profit oriented yes untuk berkembang, sosial yes, dan dakwah atau barokah. Kalau rumah sakit umum belum tentu. Nah, baru nih dari itu semua disamarikan bahwa rumah sakit syariah harus punya standar mutu syariah. Ada 3 hal nih. Yang pertama adalah standar mutu wajib yang harus 100%. 1. Setiap pasien harus ada pendampingan manakala sakaratul maut dengan talqin. Ini yang membedakan sekali. Kedua, setiap pasien harus teredukasi untuk diingatkan sholat wajib. Yang ketiga, adanya perbedaan gender pada saat kita pemasangan bisi kateter. Ini penting sekali. Harus sesuai dengan muhrimnya. Gitu. Kemudian yang kedua, ada standarisasi minimal rumah sakit syariah. Apa saja itu? Di Ridhoka udah pasti. Kalau nggak seperti itu nggak dapat sertifikat dari MUI. 1. Pemakaian hijab pasien. 2. Pemakaian hijab pada saat pasien akan melahirkan. Ketiga, pemasangan hijab pasien pada saat menyusui. Kemudian yang keempat, pemasangan hijab pada saat pasien akan operasi. Yang kelima, pelaksanaan elektif operasi yang tidak boleh bertabrakan atau overlap dengan waktu sholat. Kemudian yang ketujuh, membaca basmalah dan doa setiap ada tindakan sebelum dan sesudahnya.
Kemudian berikutnya kita juga ada pemasangan EKG yang sesuai dengan gender. Jadi nggak boleh ikhwan ketemu akhwat, akhwat ketemu ikhwan. Oh, enggak, itu nggak bisa ya? Nggak boleh. Nah, sekarang saya tanya nih, Mbak Dila nih, kalau Ibu nih luar biasa ya, spiritualnya, religiusnya. Nah sekarang Mbak ini kan Gen Z ya. Iya. Apakah bisa seperti Ibu tuh untuk menerapkan standar syariahnya di apa tuh rumah sakitnya Mbak Dila, Iya. gitu? Karena pasti ini anak muda kok saklek banget ya, gitu. Siap. Sebenarnya untuk itu tantangan juga ya Pak. Ya, Jadi ya. saya menjawab itu sebuah tantangan juga bagi kita sebagai Gen Z Ya. yang sedang membangun dan merintis usaha rumah sakit juga. Memang kalau untuk standar syariah kan pasti kita ada mentor dulu tuh Pak, Ya, ya, ya. sebelum kita nanti akreditasi. Sehingga itu bukan hal yang sulit selagi ada teamwork yang bagus, terus juga ada keinginan kuat dari kita semua untuk bisa menaikkan level standar kita menuju rumah sakit syariah. Sepertinya itu Ya, ya. bukan hal yang sulit sih insya Allah. Nah, pernah ngerasain ada pengalaman nggak pasien yang pasiennya muda, ya kan? Iya. Lalu kemudian ini karena standarnya syariah, terus kemudian disuruh mengikuti standar syariah menolak gitu. Oh baik, sebelumnya sebenarnya sebelum pasien itu melakukan tindakan, biasanya kita edukasi terlebih dahulu Oh, sih gitu. Pak, bahwasannya memang klinik Taksim walaupun kita belum tersertifikasi sebenarnya untuk syariah dari Mukisi, tapi kita sudah menerapkan Yeah, syariah seperti yeah. Rumah Sakit Ridho Salma, sehingga ada baiknya kita menyarankan kepada pasien untuk ditindak seperti Rumah sakit syariah. Pastinya banyak kenyamanan juga sih Pak setelah kita menerapkan hal itu dari pasien-pasien, Iya, iya, testimoni iya. pasien, karena alhamdulillah secara fasilitas di Taksim juga itu mencerminkan nilai-nilai Islam kita usahakan seperti bersih, seperti modern. Iya, Jadi iya. cerminan orang Islam itu bukan kumuh seperti Oke, itu. Jadi iya, iya. bersih dan modern itu salah satunya. Iya, iya, Dan iya. baik dari segi pelayanan kita dukung lagi Itu dengan penting, ya kan? seperti itu. Dengan pelayanan-pelayanan sesuai gender, terus tidak boleh ya Pak, maksudnya kita mencampurkan satu rawat inap pasien laki-laki dan perempuan, terus mengucapkan bismillah Iya, sebelum iya. tindakan dan masih banyak hal lain. Jadi kan kalau di rumah sakit syariah tuh Bu ya, apakah ada kemungkinan pasien itu karena memang ini sifatnya udah darurat, lalu dapat dapat penanganan duluan, lalu administrasinya boleh diurus belakangan. Bahkan misalnya ketika ada pasien-pasien yang misalnya sangat darurat secara ekonomi juga, apakah rumah sakit syariah ini juga bisa menolong gitu. Nah mungkin Bu Gani pengalamannya mengelola rumah sakit Ridho Salma yang berstandar syariah ini bagaimana? Iya, baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rumah sakit Ridho Salma dengan izin Allah sebelum syariah pun sudah mengaplikasikan, mengimplementasikan, menjalankan kebijakan seperti itu loh Pak. Dan jujur pertumbuhan perkembangan Ridho sampai sejauh ini kami yakinin itu 100%, bahkan mungkin tak terhingga adalah doa-doa dari pasien-pasien yang kami tanganin. Ya Allah, Karena Ridho Salma kami yakin dan percaya itu semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibu Gani itu sangat percaya banget dengan itu ya. Very the power of believing The on power Allah. of- Iya. Jadi dari awal kami itu punya kebijakan tidak pernah menolak pasien. Diutamakan patient safety. Yang kita utamakan adalah penyelamatan nyawa pada pasien. Luar biasa. Pada saat di IGD nggak pernah dari awal ya Pak sampai dengan hari ini, detik ini. Bahkan rumah sakit belum syariah pun kita Iya, sudah iya. menerapkan kebijakan tersebut. Jadi pasien masuk, pasien safety kita tanganin, kita atasi keemergensiannya tanpa menyatakan, tanpa berkata, tanpa meminta jaminannya apa. Yang penting beliau-beliau ini selamat terlebih dahulu. Baru setelah kita selamatkan dari kondisi emergensinya, kalau memang baru dirawat inap, itulah baru kami tanyakan penjaminnya. Dan itu pun kami bantu. Tidak ada uang muka, tidak ada garansi apapun. Iya, iya. Dan sampai detik ini boleh dicek, tidak ada jaminan apapun yang diberikan kepada rumah sakit manakala pasien itu tidak mampu. Luar biasa. Jadi kami hakul yakin tidak semua pasien seperti itu kok. Berarti ini adalah satu tantangan yang harus kami hadapin. Kemudian yang kedua, satu soal yang Allah hadapkan kepada kita. Sekarang pertanyaan sederhana Pak, ada nggak orang yang mau sakit? Ada nggak orang yang mau Iya, kena iya. emergensi Iya, dan iya, musibah?
Coba balik lagi Iya. kepada kita. Kalau itu terjadi pada diri kita, Allah sebetulnya memberikan soal sama kita nih sebagai pengelola rumah sakit. Aku sodorkan pasien, engkau akan memilih lebih orientasi kepada dunia atau akhiratmu. Kalau kita dunia, hitung-hitungan rugi dong. Dia nggak ada jaminan. Udahlah tolak. Itu kalau dunia. Iya, Tapi iya. kalau akhirat, Dan itu di rumah sakit umum kan begitu. Iya. Ya kan? Makanya banyak sebelum dapat tindakan meninggal duluan. nah, alhamdulillah ila hal dengan izin Allah, apalagi dengan perkuat kita sebagai rumah sakit syariah, ini bagian dakwah. Luar biasa, Kami bukan? tidak pernah menolak Luar pasien. biasa bukan. Bahkan pernah pasien tidak mampu bayar, ya sudah kami bebaskan. Masya Karena Allah. itu alhamdulillah di Doka Salma ini namanya Berkah harum terus. ya, Luar biasa, dan biasa. bermitra dengan komunitas-komunitas sedekah yang banyak, Iya. seperti sedekah rombongan, Iya. komunitas Jumat berbagi, para DKM masjid yang punya jamaah yang tidak mampu. Nah ini kita bantu Mantap. untuk bagaimana penanganan di awal. Ya Iya. semoga Allah meridhoi dengan apa yang kita lakukan. Nah, luar biasa nih kalau mendengarkan penjelasannya bukan itu. Saya ini udah nggak ada papanya kira-kira begitu. Nah, sekarang itu ya, saya lagi-lagi nih, Mbak Dila ini kan Gen Z, apa bisa seperti ibu tadi itu? Nggak bisa. Pulang. Kira-kira begitu nggak? Alhamdulillah Pak, sejak awal kita berdiri satu Ramadan tahun Iya, lalu iya, kita iya, pun iya. menerapkan hal yang sama. Oh gitu ya, luar biasa. Allah itu kan kalkulatornya beda ya Pak. Kita pernah merasakan pada saat kita tidak membebankan biaya kepada pasien yang tidak mampu, besoknya Allah langsung gantikan Pak. Luar biasa. Langsung Masya gantikan Allah. dengan 5 pasien langsung, yang dimana menurut kita ini seharusnya kita nggak dapat segini di hari ini, tapi karena mungkin kebaikan Allah juga kepada kita. Jadi itu yang diyakini Mbak Iya. Dila ya? Karena itu salah satu ya Pak, harus Iya, turun iya. nilai dari rumah sakit Doka Salma ke Iya, Taksim. iya. Itu prinsipnya seperti itu, dan terus kita jalin sampai saat ini, dan Wah. mungkin itu juga salah satu jalan juga Pak dalam 1 tahun kita bisa mencoba untuk menaikkan level ke rumah sakit, dan setiap bulannya Pak alhamdulillah kita selalu ada omset pencapaian terbaru, dan tidak pernah omset kita tuh flat. Wah, luar Selalu biasa. ada setiap bulannya tuh yang Wih. target baru. Jadi kita kalau ditanya omset Jadi Taksim saat ini berapa? increase terus ya? Increase Iya. terus. Oh, luar Selalu biasa. surplus, dan itu increase Pak. Alhamdulillah sekali itu. Mungkin karena benar tadi doa-doa dari pasien dan kepercayaan itu. Seperti itu. Ibu sama anaknya ini luar biasa. Luar biasa. Nah, sekarang saya tanya, ini kan banyak sosialnya ya Bu ya, banyak fleksibelnya. Artinya tidak saklek seperti rumah sakit umum Nggih. yang kalau tidak administrasinya tidak benar ya udah Nggih. kami tidak bisa menerima ya Nggih. kan, karena memang standar di sini pure bisnis. Betul. Nah, karena tadi saya dengar dari Bu Gani sama Mbak Dila itu, ya Allah, value sosialnya itu luar biasa. Nah, pertanyaan saya, terus dapat untungnya dari mana? Kan harus ada biaya operasional, Betul. harus menggaji karyawan, Betul. suster, Betul. dokter, dan Betul. security dan semuanya. Oke. Terus gimana itu Bu? Nggih, baik. Tadi yang kita sampaikan parameter Iya. rumah sakit syariah yang ke-9. Jadi orientasi bisnisnya apa? Kan Iya, kita iya, 3 iya. ya. Tetap nomor 1 profit, karena itu akan menjadi acuan untuk kita bisa bertumbuh, berkembang dan melakukan berbagi Cuma kebermanfaatan. profitnya yang nomor 1 profit. Iya. Cuma profitnya tidak. Nah, jadi bicara profit begini Pak, tetap kita ada satu cash flow yang memang kita harus tetapkan, ada perencanaan keuangan yang sudah kita rencanakan bahwa kita harus punya tetap profit. Profit, Dari oke. sisi profit kan kita orang muslim, apa Iya. coba? Ada bagian zakat, mal. Jadi kita kalkulasikan profit selama 1 tahun itu terakumulasi berapa? Zakat mal itu jadinya akan berapa? Nah itu ditambah dengan zakat kita pribadi, kita tuangkan atau kita berikan kepada yayasan yang memang kita bentuk sendiri. Supaya apa? Tepat sasaran. Iya, Jadi iya. kita juga membangun yayasan di Doka Salma Akbar, dan alhamdulillah dengan izin Allah kemarin sudah menjadi UPZ, unit penerima zakat bermitra dengan Basnas Kabupaten Bekasi. Nah, otomatis setiap bulan
karena kita kalkulasi dalam 1 tahun kita ada potensi berapa ratus juta misalnya, Keuntungan. maka kita break Ya. ya, kemudian kita salurkan di UPZ tersebut. Nah di UPZ ini kita kelola untuk apa? Untuk membantu kegiatan-kegiatan sosial dan dakwah seperti yang mungkin sering terdengar apa yang dilakukan oleh Rumah Sakit Hiduka Salma. Ya, luar biasa. Iya, jadi Tapi tetap profit tetap ya. Masya Allah, kalau nggak profit nggak akan bertumbuh berkembang sejauh ini. Luar biasa. Ya, itulah yang kita sampaikan tadi, dikatakan sama putri kami. Matematika Allah itu luar biasa. Kalkulator Allah itu tak terhingga. Jadi jangan pernah takut manakala kita menggunakan kalkulasi Allah, menggunakan matematika Allah, karena Allah bersama dengan orang-orang yang meyakininya. Sudah jelas di dalam hadis qudsi, Allah bersama prasangka hambanya. Jadi kalau hambanya percaya betul sama Allah bahwa apa yang dilakukan ialah mengabdi kepada Allah, ingin menjadi tangan panjangnya Allah, yang ingin memberikan kebermanfaatan selama hidupnya, maka Allah akan bersama dengan kita. Segala kesulitan-kesulitan kita, Allah pasti akan bantu dengan adanya solusi-solusi dalam hidup kita. Jadi sekali lagi jangan pernah takut, karena manakala kita takut, maka Allah akan berikan kembali ketakutan itu. Saya tanya Bu, adakah di saat proses tadi itu ada ujian yang sangat berat? Karena tadi kan membangun rumah sakit ini, ya kan udah punya karyawan banyak, dokter banyak, biaya operasional banyak. Pernah nggak tadi itu tidak profit, terus kemudian membuat bagaimana nih gitu? Iya, kalau bicara nggak Karena ini kan tadi kan udah prasangka sama Gusti Allah nih ya. Nah, itu pernah nggak mengalami sesuatu yang very difficult sangat gitu? naif kalau nggak ada ujian. Karena udah jelas di dalam setiap ujian berarti Allah percaya kita mampu untuk mengatasinya. Setiap ujian berarti Allah meyakini kita akan naik kelas. Karena pada saat kita akan naik kelas dari satu kelas 1, kelas 2, kelas 3 harus ada ujian-ujian yang akan dihadapkan kepada kita. Sama seperti di Doka. Sebagai contoh salah satunya pernah di tahun 2014 waktu era JKN, ya kan, untuk jaminan kesehatan nasional yang harus COVID semuanya. Kala itu di Doka Sama belum bermitra dengan BPJS. Kita omset terjun bebas, shoot, rontok semua pasien, omset turun sekali, drastisnya luar biasa, dan kita asuransi umumnya belum kuat karena semuanya sudah berpindah kepada JKN. Yang kita lakukan hampir kolab. Tapi karena keyakinan kita sama Allah, ya pasti dong, ikhtiar langit dan bumi harus kencengin lagi. Kalau istilah sekarang gasken, gaspol. Ikhtiar langit ya kita sudah pasti tahu dalam kondisi yang susah pernah kita dengar, bersedekahlah. Sedekah terbaik adalah sedekah manakala kita sedang susah. Maka yang kami lakukan adalah kekuatan sedekah. Jadi kami mengeluarkan uang dengan program berbagi nasi. Kemudian kita tetap mudahkan pasien yang tidak bayar. Padahal kondisi kita berdarah-darah loh. Tapi kenapa ya Allah, dari omset minus. Bahkan untuk sekolah anak saya, salah satu orang tua yang selalu ngutang, gak pernah bayar. Kalau mau bayar itu pada saat terima rapot ya saya. Cuman kita sedih karena kondisi morat-marit keuangan. Tapi saya yakin ada Allah, maka yakinlah Allah tidak akan pernah membiarkan untuk umatnya yang sedang berjuang. Apalagi kita yakin memperjuangkan apa yang memang Allah takdirkan sama kita, dan itu akan mengangkat derajat kita. Nah itu yang saya lakukan. Pada sebelum kerja sama BPJS, kami sedekah, kami mudahkan tetap pasien. Karyawan rontok, dokter spesialis rontok. Apa yang kita, ya udah saya merangkul kepada memang karyawan yang masih mau untuk berjuang. Dan saya tetap maju ke BPJS dengan terus ikhtiar langitnya saya tingkatkan. Ternyata memang betul, manakala the power of believing Allah. Jadi itu langsung tadi itu yang terpuruk tadi itu langsung pick up lagi ya. Langsung ada solusinya. Nah, sekarang Mbak Dila nih, gimana? Apa yang pernah dialami? Apakah pernah ngalami kayak ibu tadi itu? Pernah. Jadi memang pastinya Pak, kan dari awal kita kan branding kita Taksim dari Doka kan sudah beda. Artinya apalagi anak muda tuh kan pasti gampang cepet emosi, marah gitu. Balik lagi tadi antara Taksim dan Doka namanya sudah beda. Artinya kita membawa nama baru nih di daerah baru yang bukan Cikarang Barat dan bukan yang sekitar situ di Cibaru lokasinya. Kan tantangan juga di awal 3 bulan memang kita sangat nyeos-nyeos ya Pak. Artinya kan kita memperkenalkan ke masyarakat bahwasannya Taksim ini merupakan layanan kesehatan yang kita
kita punya visi misi yang sama gitu dengan rumah sakit juga sama dengan yang mungkin lebih modern dan lebih ke pemudaan seperti itu. Nah, selama 3 bulan itu betul saya ikutin cara-cara ibu seperti itu. Kita sedekah karena kita baru 1 Ramadan itu buka, langsung di bulan Ramadan itu Pak kita sedekah setiap hari di depan klinik kita bagikan untuk orang yang berbuka puasa. Hampir setiap hari kita itu, dan setiap Jumat kita selalu memberikan pengobatan gratis. Enggak, itu loh yang saya mau tanya tuh ya. Kalau pengobatan gratis itu memang ada dokter, ada obat-obatannya yang bisa di-share ke masyarakat. Terus di sedekah setiap pagi tadi itu udah nggak ada, maksudnya tuh uangnya udah tinggal sedikit, ya kan? Sudah sedikit kita posisi sedang susah. Sedang susah. Bahkan orang mengira kita tuh sedang baik-baik aja. Padahal kita kan tidak baik-baik. Kita bisa bagi-bagi nasi terus gimana? Habis buat beli nasi banyak itu, lah uangnya kan habis. Itu gimana? Begitu Pak, terkadang kita berpikir uang kita dikit, padahal setelah kita diuji Pak, apakah kita ingin menggunakan uang dikit itu untuk kebaikan atau kita hanya menyimpan diri kita saja. Kadang kita terlalu ada hal-hal duniawi ya, kita berpikir kita harus menyimpan harta sekian karena kita takut anak sakit, takut kita tuh sakit untuk dana darurat. Sekiranya nggak ada dana darurat sih Pak untuk di prinsip kita berdua, artinya selama kita melakukan kebaikan Allah akan balas ya. Buktinya setelah 3 bulan itu ada aja peningkatan dan pasien-pasien masyarakat juga lebih percaya dengan taksim. Dan mungkin kalau tadi pengobatan, apakah pengobatan kita kasih masyarakat? Tidak. Itu ada pasien-pasien tertentu, kita maksimalnya 5 pasien, kita berikan dokter, administrasi dan obat-obatan gratis setiap Jumatnya. Udah luar biasa. Karena kan kalau kita kan usaha di bidang kesehatan, kita usahakan sedekah di bidang kesehatan juga seperti itu. Luar biasa ini. Ya, orang mungkin kira kita sedang baik-baik saja, padahal tidak baik-baik saja. Bu Gani sama Mbak Dila, ini pelajaran paling sulit. Ya kan, orang ngertinya kita tuh baik-baik saja, uang nggak ada. Tapi Bu Gani sama Mbak Dila tetap nekat aja bagi-bagi nasi di depan rumah sakit. Itu nggak ada orang yang bisa begitu. Itu luar biasa loh. Luar biasa. Gimana cara ngajar hati ini gimana ya? Luar biasa. Wah, Ibu punya kekuatan seperti itu tuh gimana sih Ibu? Itu apakah Ibu tuh emang backgroundnya dari keluarga santri atau keluarga kiai, atau memang sekolahnya di pesantren terus sehingga tuh value religius itu wah itu berat tuh. Itu berat. Mbak Dila juga itu, apalagi anak-anak muda. Wah, apa sih? Sebenarnya kalau saya sudah sejak kecil mengikuti perjuangan mama khususnya. Memang kalau mama sendiri saya sebagai saksi hidup dulu pada saat membangun Redoka, saya itu masih SMP atau SD saya lupa juga, pas mama masuk Redoka tuh selalu dari Cibubur ke Cikarang Barat dulu itu belum ada tol, itu harus menempuh 1,5 jam dan kadang tuh setiap Sabtu Minggu kita harus tetap membersamai mama karena ya mau nggak mau namanya pengusaha Sabtu Minggu nggak ada kata libur. Selama perjalanan itu selalu membaca surat Al-Waqiah 7 kali, Yasin 7 kali. Dan itu setiap apa? Setiap hari. Dari Cibubur ke Cikarang Barat itu Pak. Jadi dalam perjalanan ada percepatan langit dan tahajud mungkin beliau nggak pernah. Jadi dalam perjalanan dari Cibubur ke Cikarang Barat 1,5 jam beliau pakai untuk berzikir dan membaca Al-Waqiah 7 kali dan Yasin 7 kali. Dan saya nggak mau beropat sama beliau. Saya yang di sampingnya aja, saya kadang main HP dan beliau saya dulu berpikir ngapain sih mama diem sambil komat kamit gitu kan. Rupanya beliau menuliskan itu. Dan itu yang itu untuk makanan jiwa Pak. Jadi manakala kita galau, kita lagi gelisah, kita lagi bingung, nggak usah banyak bercerita sama manusia. Kecuali manusia itu yang memang punya expert untuk problem solving hidup kita dan punya empati ya. Expert dia, artinya kalau kita bicara expert berarti terukur untuk bisa melakukan problem solving. Tapi kalau tidak, gak perlu, kita banyakin aja berkomunikasi dengan Allah, karena Allah merupakan problem solving utama dalam hidup kita gitu. Jadi memang manusia tuh suka salah. Jadi lihatnya tuh bukannya udah punya rumah sakit, ya kan, yang segede itu, ya kan, yang punya rumah sakit segede itu, terus punya anak punya rumah sakit dan segede itu, ngertinya tuh wow, udah nggak tahu perjuangannya itu ya Allah.
Kita dari Rumah Petak, Pak, tahun 98. Yang benar Bu, dari Rumah Petak. Rumah Petak, demi Allah, beliau lahir di Rumah Petak. Jadi dia inget lah waktu di Rumah Petak, kami 3 tahun, anak pertama, anak kedua, masih menampung juga ibu mertua, adik ipar. Jadi dalam rumah satu petak itu sudah ada 9 nyawa di situ. 3 tahun, tapi tetap semangat sebagai karyawan, pulang kerja the power of second time, dengan bekerja dan bekerja. Alhamdulillah tahun berikutnya bisa pindah ke Telaga Harapan, punya satu rumah dari perusahaan Panasonic. Alhamdulillah prestasi dapat lagi karena dipercaya seorang owner membangun sebuah sekolah, akhirnya dapat rumah di Cibubur. Setelah di Cibubur sama polanya, bekerja, pulang kerja the power of second time. Tetap ya, ini ikhtiar bumi, ikhtiar langit number 1. Ikhtiar bumi ya tetap harus the best, do the best, seperti itu. Sama Pak, sejujurnya memang ada beberapa percepatan Taksim sampai saat ini karena saya kan belajar dari yang lebih tua. Saya nggak mau masa muda saya tuh ya the power of second time itu loh Pak. Saya memaksimalkan power of second time itu ya dengan hal-hal yang bermanfaat selagi saya bisa, karena saya udah punya 2 anak juga, jadi memang kadang ngurus anak, terus kadang berdoa tadi, kalau bisa al-waqiah ya, mama selalu ingetin, Pak pokoknya wajib tahajud jangan tinggal. Biasa. Tahajud juga. Iya, tahajud juga. Tinggal, iya Pak. Al-waqiah minimal kalau bisa 3 kali, kalau bisa 7 kali alhamdulillah lah. Terus semua anaknya cerewet banget Pak. Ini Gen Z udah tahajud, udah waqiah. Dikir pagi, petang, tahajud, kalau bisa saya bilang qobliyah, ba'diyah, duha, dan sedekah. Saya bilang setiap hari kamu harus sedekah, dan sedekah itu luas, tidak harus dengan duit, tapi kamu dengan kata-kata, dengan senyuman, dengan hal yang positif, tebarkan ilmu, tebarkan kebermanfaatan yang kita bisa. Jangan pelit dalam hidup. Itu apa? Berbagi terus yang kita bisa dan mampu. Itulah bagian sedekah yang insya Allah dengan sedekah maka simpul-simpul rezeki kita akan terbuka dengan lebar. Bu, ini yang terakhir nih ya, nanti ke Bu Gani sama ke Mbak Dila. Ini kan ya apapun tetap bisnis ya Bu ya. Bu Gani akan konsisten bisnis di rumah sakit syariah, dan apakah punya planning lagi gitu? Ya. Untuk komitmen, yes, until inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu jadi passionate dan semakin menjiwai bahwa inilah. Jadi kalau ada yang goda, ayo kita sharing bikin rumah sakit umum itu Ibu? No. Karena memang dari awal pun kami menjalankan mengoperasionalkan sebuah rumah sakit sebelum ketemu dengan syariah sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah sebetulnya. Apalagi setelah terpapar dengan syariah, semakin tahu maksud dan tujuan serta barokahnya rumah sakit syariah, itu sudah tidak bisa digadaikan lagi gitu. Automatically ke depan lebih bersemangat lagi untuk apa? Menduplikasi, mengedukasi, bahkan finally kami ingin mengajak ayo berjamaah sebanyak-banyaknya umat muslim untuk bersama-sama kita berkolaborasi membangun bersama rumah sakit syariah untuk kita, dari kita kepada kita. Luar biasa. Nah, tuh Ibu tuh. Memang semangatnya tak berhenti. Mbak Dila gimana? Juga sama akan tetap konsisten di bisnis rumah sakit syariah? Kalau sejauh ini Pak, untuk 10 tahun ke depan pastinya saya akan fokus ke sana bersama suami ya. Karena melihat potensi yang sangat besar, dan setelah kita dalami setahun ini ya passionate juga Pak untuk menghadapi pasien, memahami, karena kita dari awal Pak, kita kan bukan dokter. Ini penting sih untuk sebagai pengusaha bagi teman-teman nanti mau yang bangun rumah sakit, jangan minder kalau kita bukan dokter, tapi tempatkan diri kita sebagai seorang pasien. Kalau kita sudah menempatkan diri sebagai pasien, kita pasti tahu apa yang pengen kita berikan. Dari situlah kita bisa mengotak-atik lagi apa yang pelayanan yang bisa kita tawarkan ke masyarakat, yang sehingga rumah sakit atau klinik kita pun bertumbuh. Ya, luar biasa. Luar biasa tamu Langit 7 hari ini. Ibu Gani sama Mbak Dila ini, ibu dan anak yang benar-benar luar biasa, yang saya nggak pernah nemuin kira-kira begitu. Ini 2 manusia yang punya pikiran yang sama. Mudah-mudahan perjuangan Bu Gani dan Mbak Dila dalam istiqomah membangun rumah sakit
syariah ini bisa tumbuh dan berkembang terus dan bisa memberikan manfaat buat umat. Amin. Dan tentu secara bisnis terus memperoleh keuntungan-keuntungan yang lebih besar lagi. Amin. Terima kasih Bu Gani dan Mbak Dila. Saya sangat bersyukur dua tamu saya ini yang ibu dan anak memberikan inspirasi bagi saya pribadi tentunya, dan tentu bagi pemirsa Langit 7 tentu akan berterima kasih karena inilah pelajaran yang tentu sangat penting dalam kehidupan. Terkadang dengan menonton begini nih kita dapat ilmu yang sangat banyak. Itu luar biasa. Kadang kita pengajian berjam-jam, kadang-kadang kita jenuh, tapi tiba-tiba kita mendengarkan nonton begini yang itu ilmunya luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bu Gani dan Mbak Dila. Ya, semoga Bu Gani sama Mbak Dila selalu sehat, sukses terus, rumah sakitnya terus berkembang. Terima kasih. Semoga terus berkembang, sukses makin Amin, banyak, amin, bermanfaat juga. amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Luar biasa. wabarakatuh. Salam Langit 7, salam sukses semuanya. Masya Allah, Masya Allah.